Nah, yang banyak salahnya siapa? Yang tua atau yang muda? Yang tua, sepakat. Ustadznya atau santrinya? Nah, maaf. Ada Pak? Ustadznya atau santrinya? Santrinya dari bolos. Nah, susah toh? Nah, betul Pak. Kemarin Bapak Ibu di sini masjid saya singgung karena saya mewakili Bapak Ibu di tausiah. Saya katakan ini pengajian saya pertama kali Pak di pondok. Saya masih ingat sampai sekarang. Redaksinya teksnya pas. Man kasuro kalamuhu kasuro khota'uhu. Yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Halo. Siapa gue? Logis kan? Logis kan? Yang banyak ngomongnya banyak berarti ustadz salah. Yang banyak salahnya banyak dosanya. Logis enggak? Logis. Banyak ngomongnya banyak salahin. Yang banyak salahin banyak dosanya. Yang banyak dosanya kemana bu larinya? Hah? Ya neraka. Itu teknik itu. Man kasuro kalamu kasuro khotauhu. Yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Yang banyak salahnya waman kasuro khotauhu kasuro dabu. Banyak dosanya. Waman kasuro dabu takholanna. Masuk rokok. Jadi Pak Bu besok yang minta maaf itu para ustaz. Para ustaz. Atau ibu atau bapaknya banyak ngomongnya. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tak balik kemarin. Ini bukan hadisnya, tapi ini omongan saya. Apa itu Ustaz? Man kasuro yang banyak polahnya, yang banyak. Nah ini coba lagi. Nah kita nom biasanya. Yang banyak pola tingkahnya banyak salahnya, betul kan? Nah, yang banyak salahnya banyak dosanya. Nah kalau gitu udah gini aja, podo salahin. Sama berarti saling maafkan saja. Bukan minta maaf, tapi saling memaafkan. Itu loh Pak. Jelas Pak? Kalau untuk wong salah, itu jangan proses itu enggak. Podo salahin, ada Pak? Ada Bu? Yang salah bapak atau ibu? Hah? Podo salahin gitu. Kalau gitu tidak usah minta maaf, tapi saling maaf. Itu apa teksnya Quran ayat wal afina anin nas. Saling memaafkan. Sehingga Pak Bu, kalau terpaksa berlalu datang nggak minta maaf, jangan disalahkan. Ya, betul diberi maaf. Nah itu Bapak Ibu, tidak ada rangkaian Idul Fitrinya, tidak ada. Itu hanya adat kita, budaya kita. Sehingga minta nggak minta ya dimaafkan, nggak harus nunggu hari lebaran. Itulah sawaran Bapak Ibu. Ya, wal afina anin nas. Jika Bapak Ibu dengan atau saya sudah Bismillah saling memaafkan. Sebab ya tentu itu hal-hal yang berhubungan dengan yang non materi. Halo, yang non materi. Kalau yang materi tergantung. Yang materi tergantung. Sekiranya diikhlaskan, alhamdulillah bagus. Tapi kalau banyak banget, ya jangan. Boleh tapi ya dihitung dulu. Betul nggak Pak Bu? Sehingga kalau betul ada yang ngaku salah, ada ikrarnya jelas. Ini salah-salah yang bukan materi. Bapak utang piutang, ya nanti dulu. Ya, Bapak ya. Ikhlas sama Bapak Ibu ya tentang sawalan. Yang terakhir, halo. Yang terakhir, bab salam-salaman atau mu'anakoh, pelukan, bahkan sungkeman. Halo, ini penting ya. Salam-salaman atau pelukan, bahkan
sungkeman, Bapak. Salaman ada sunahnya. Artinya kita kalau ketemu disunahkan bersalaman. Memang nggak hanya Ramadan, nggak hanya Lebaran. Kapan saja ketemu bersalaman. Jelas, Bu? Nah, ada tradisi sawalan itu bagus. Hanya maaf Bapak Ibu, sesuai dengan aturan main syariat kita. Jangan sampai melanggar syariat kita, termasuk kalau salaman ya yang sejenis atau yang mahram. Apa? Yang mahram. Jadi, jangan sampai nanti malah berbutuh tambah dosa meneh mergo salaman kalau yang bukan salaman bagus itu sejenis ikhwan bapak-bapak, ibu sama ibu. Yang mahram boleh anaknya, istrinya, ibunya, neneknya. Ya, karena mahram. Jadi Bapak Ibu, ini seringkali kita maaf ya, pertemuan terah. Mantra itu ada kakaknya, ada adiknya, bahkan ibunya, tapi juga ada sepupunya, ada sepupunya. Ya dah, salaman kabeh, yonda. Yang hanya mahramnya saja. Yang mahramnya saja. Nah, yang lain gimana sikapnya Bapak Ibu? Ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana kalau salamannya itu pakai penghalang, pakai kaos tangan, atau pakai muknanya? Ini, Pak. Halo Bu, ya toh? Kira tuh aneh, sama pengajian itu ini. Sehingga memahaminya salaman itu harus berurutan urut. Bapak Ibu, salaman ya salaman. Pakai satu sekalipun Bapak Ibu tetap salaman. Kalau lawan jenis tidak boleh. Jelas? Napa? Ustaz, kan gak membatalkan wudhu. Gak ada hubungannya dengan wudhu. Beda hal. Betul. Kalau mang wudhu, disabi batal kalau bersentuhan. Nah, ini kan pakai satir. Jadi gak batal itu wudhunya, beda dengan salaman. Ibu, penting ya. Jadi salaman yang jenis atau yang mahram. Yang bukan mahram, pakai satir sekalipun tidak. Caranya monggo Pak. Ada yang begini, ada yang begini, silakan. Ya. Sekalipun tadi sepupunya, iparnya, halo, apa? Iparnya, pripehannya, nah, banyak. Namanya terah Pak. Jadi, ini penting Bapak Ibu terah bab salaman. Nah, kalau sungkeman gimana Ustaz? Nah, Bapak Ibu, jamaah, sungkem ini menjadi adat kita ya Bapak Ibu. Saya maaf, contohnya Bapak Ibu, anak saya nggak bersungkem sama saya, Pak, ibunya nggak boleh, dan nggak pernah. Kenapa tak ada nih? Kalau saya sungkem, itu Bapak Ibu dilarang agama, dilarang dengan orang tua sekalipun. Sungkemnya nggak sujud, apalagi sampai sujud di kakinya juga boleh. Terus gimana? Dipeluk sambil berdiri, dirangkul, monggo. Bentuk sayangnya. Dicium keningnya boleh. Sungkem Pak, membungkuk itu nggak boleh. Kok gumun kita ya? Hah? Ini Pak. Bapak Ibu ya. Nah, tahun depan terlanjur. Tapi masih hidup. Gak mau nyamur Pak ya. Jadi sungkeman tidak ada, bahkan tidak boleh. Itu termasuk kategori sujud Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Jadi cukup dipeluk, ya, dicium sebab sih boleh. Itu kalau mahram ya, dicium keningnya boleh. Tapi kalau sujud sungkeman sampai glosor Pak di bawahnya itu tidak boleh. Ya maaf.
Bapak Ibu itu tadi fikih sawalan sudah terlanjur Ustaz. Nah, tahun depan mudah-mudahan kita sudah paham tentang apa itu sawalan ya Bapak Ibu. Apalagi ada yang lain-lain Bapak Ibu nyuruh jauh, maaf Bapak kalau sawal ya lama-lama ke kuburan itu saya ya. Nah, apa namanya Pak? Nyadran. Bapak Ibu, tidak ada urutannya. Sebelum suami istri, mbahnya dulu. Halo, dengerin. Sebelum suami istri, orang tua anak, mbahnya dulu. Mbahnya udah seto, ini parah ini kuburan nih. Kita Pak, orang ilok, bebas sih. Mbahnya kuburan parah ini kuburan nih. Tidak ada Pak. Ya, itu ada tentang jarak kubur yang pas hari lebaran dok Pak Bu ya. Itu tidak ada jarak kubur kapan saja, itu ada sunahnya, nggak harus pas hari lebaran. Apalagi hubungan dengan urutan tadi baik ibu anak itu enggak ya. Lah Bapak Ibu tentang fikih sawaran mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu, monggo silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi Bu, biar pakai mic. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz tentang salaman, saya pernah ditegur sama saudara saya. Memang kalau salaman memang kalau bukan mahram dan sama jenis, saya mulai tidak bersalaman. Tapi pernah ditegur sama saudara, kamu ini gimana sih? Sekali-sekali salaman tuh nggak mau, dia bilang gitu. Mohon pencerahannya Ustaz biar saya sampaikan kepada keluarga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, tentu harus diberikan pemahaman nih. Nabi bersabda, ini Nabi yang kira Bapak Ibu, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ma massa Rasulullah qad bimratin. Nabi nggak pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya selamanya. Ma massa Rasulullah qad bimratin. Nabi nggak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram selamanya. Bahkan Bapak Ibu kata Aisyah, jika Nabi dibaiat, halo, Nabi dibaiat Bapak. Ya. Yang perempuan gimana? Dia tidak menyentuh, hanya dengan kata-kata, hanya dengan ucapan. Pada yang laki yang baiat dia salaman. Itu yang pertama. Rasulullah ketika Bapak Ibu yang menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram, api neraka lebih baik baginya. Halo, kalau tangan kita menyentuh lawan jenis, api neraka yang panas itu lebih baik daripada sentuhan lawan jenis. Abram dari Bapak, ya. Jadi itu cukup ini untuk peringatan bagi siapapun yang tadi, bagi yang mengingatkan, saya orang belum setahun sepisan makanya Pak. Dikatakan ini untuk menjaga kita panjenengan Pak atau Mas atau Kang siapa nih? Kenapa Nabi melarang itu? Jadi Bu, jadi justru diingatkan agar mereka juga memahami. Urusan kalau dicela santri-santri dewi, apanya? Biasa saja. Ingat sini intinya, giwangan itu. Tetapi kata itu biasa. Itu biasa. Jadi, karena memang itulah Bapak Ibu kata Nabi di akhir zaman, di akhir zaman orang yang berpegang dengan agama bagian memegang bara api, ya itu maksudnya.
panas. Kenapa kuping kita di kata santri-santri dewi. Nah, saya tidak mau. Itulah memang konsekuensi, tapi itu harus disampaikan. Ini monggo Bu, tambahkan. Ini bahasa nambahin santri-santri putra tuan itu kalau kandani tidak boleh saling membeda karena sudah makhluk, tapi kebanyakan ya Pak. Ya kan berlaku, apa anaknya minta dipegang kepalanya juga gimana ya? Ya jangan Pak. Saya itu kan lari duluan, tapi kan banyak juga yang Betul Bapak Ibu. Logikanya dibalik. Karena mama atau karena bunda sayang anak-anak, maka nggak saya sentuh. Karena itu berdosa. Itu nih Bu. Jadi itu pemahamannya diarahkan pada pemahaman sebaliknya. Itu karena kami sayang anak-anak, maka bunda nggak menyentuh. Karena bukan mahram dan anak sudah dewasa. Kecuali kalau yang kecil ya Bu. Kecuali yang kecil ya belum balik itu. Ya. Oke. Monggo ada yang nanya lagi. Monggo Pak. Silakan. Jadi tampaknya ada dua pandangan, bahkan satu organisasi itu yang sholat harus ada di tanah lapang. Ketika ustadznya jadi pengurus dan mau jadi imam di tanah lapang, di masjid itu tidak. Jadi ada satu kelompok yang harus melakukan, sudah ada kelompok lain yang boleh dikasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, halo, maaf fokus. Ini juga fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tentang apa? Mensikapi perbedaan pendapat. Jamaah, beda pendapat nggak hanya hari ini, nggak hanya hari ini. Zaman dahulu zaman sudah ada perbedaan pendapat, gitu. Kasusnya masyhur Bapak. Ini prinsip. Kenapa sholat wajib loh? Waktu itu Nabi ketika sholat asarnya di sana, Benadir. Pak itu Pak dari, halo, yang pernah ziarah ke masjid Qiblatain, ya tak? Masjid, kebayang Ibu, itu tempat pertemuan perang Khandaq. Pasca perang Khandaq, Nabi berpesan, yuk kita langsung ke Bani Nadir, kamu Yahudi yang khianat itu sholat asarnya di sana. Baik, kata mereka, Bu, berangkat semuanya Pak Bu. Ada yang cekatan, cepot, ada yang tua-tua agak lambat. Di tengah jalan, tiba waktu maghrib belum asar. Gimana ini? Asaran dulu tuh enggak? Yang lain, asaran dulu? Enggak, kata Nabi di sana Benadir. Itu maksudnya aja enggak terlambat. Enggak, pokok men. Halo? Yang lain, kami sholat di sini. Nah, maksudnya itu, kita enggak boleh ada waktu sholat. Dua kasus terjadi Pak. Yang satu pokok men dia Benadir pada telat sholat maghribnya, asarnya. Yang satu di tempat dia. Nah, matur kanjeng Nabi, orang pokok, kabeh bener. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Khilafiyah sudah ada zaman jauh. Hari ini sudah sama. Nabi sikapnya bijaksana. Orang nyalah-nyalahin. Nah sekarang Bapak itu fitnah. Ya hari ini Bapak, karena sikap kita yang khilafiyahnya nggak mungkin dihilangkan. Pasti ada. Jumat, Sabtu, pasti ada. Ya. Memang Pak Bu, ada yang katakan, kan ada cerita sholat Jumat ikut khutbah dia, halo, Sabtu khutbah lagi. Itu ada Pak kasus kemarin ini Pak, dia Sabtu khutbah, Jumat khutbah, Sabtu juga khutbah. Itu ada ya. Karena nanya ke saya Bapak Ibu ya, saya dongkan Anda yang sholat Jumat khutbahnya itu apa maksudnya? Anda bodoh atau Anda mau khutbah itu? Karena ada satu kali sholat itu apa yang nggak boleh dua-duanya tuh. Kecuali kalau mau diatur. Saya lebarannya hari Jumat, sholat khutbahnya oke. Sabtunya khutbah saja nggak itu sholat. Kalau boleh Pak, kalau boleh artinya boleh nggak Pak?
Karena mungkin dia khotib top, hanya diminta khutbahnya tok gitu Pak. Ya boleh, tapi kan nggak lazim tuh. Itu yang nggak boleh Pak, itu yang salah Pak. Tapi kalau tadi Bapak Ibu lapangan masjid itu ada zaman hari ini pun Pak, saya hari ini, halo. Kalau teman Salafi itu kan gurunya kan Mekah Madinah Pak, betul nggak? Gurunya di mana? Di Saudi Pak. Di Saudi Pak, soalnya di Masjid Kabe, nggak ada di lapangan sekarang. Hari ini, paham? Saudi Pak itu gurunya ulama-ulama Salafi. Sholat idnya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Pada lapangan juga banyak Pak di sana. Betul nggak Pak? Pak Marsudi. Dulu Pak memang masjidnya kecil, ya. Di sebelahnya ada masjid yang sekarang Mama itu lapangan. Di situ. Kenapa masjidnya kecil? Gak memadai. Sekarang masjidnya Pak. Bapak Ibu. Nah, jadi nggak ada masalah tentang di masjid. Tapi itu masih yang pokoknya hasil lapangan ya monggo, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting jangan sampai nah, Bapak Ibu, maaf Pak Marsudi, kalau saya bukan lapangan atau masjidnya. Ya, ini saya rahasia Bu Pak ya. Halo, rahasia ya. Dulu Bapak Ibu saya sering diminta khutbah. Ya, karena memang saya sering ngaji di kelompok A, ya, sehingga saya minta khutbah. Ya, suatu ketika Pak Bu sudah gadung janji pasti dan umumnya terakhir Pak Bu. Asumsinya sama lebarannya, ternyata beda Pak. Masya Allah. Saya berangkat Pak, sesuai dengan janji yang pertama. Ya masih sepi. Ya masih sepi. Sehingga saya harus ikut lebaran. Yang bukan, waktu itu bukan pilihan nurani saya. Ya, kok tak pikir Pak begini ya, ini nggak cocok. Sehingga yang berikutnya Bapak Ibu, ini rahasia ya. Ustaz khutbah, maaf. Saya khutbahnya soalnya ikut yang resmi pemerintah. Jujur Pak, ya itu saya. Yang resmi pemerintah. Oh, Ustaz, betul situ Ustaz. Ya wes apa-apa. Tidak Pak. Kenapa? Ya itu tadi pilihan. Ya pilihan. Dan lama Pak saya nggak khutbah, lama begitu. Nah, baru kemarin ada yang minta lagi. Saya khutbahnya nanti soalnya ikut yang resmi ya. Oh ya, Pak cocok. Oh ya wes itu. Pokoknya Bapak Ibu, itulah sikapnya. Ya, harus konsisten, karena itu ya, doanya sih bukan bareng, doanya terpaksa bisa ya harus jujur, jangan sampai nanti yang jauh satu malu bodoh, semuanya yang bodoh karena pesanan kalau kayak enak apa itu risiko banget ini. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tradisi Lebaran itu banyak yang ziarah kubur yang bisa. Terus saya perhatikan kok banyak yang waktu ziarah kubur itu membaca surat Yasin, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu. Itu sebenarnya apa yang kita waktu ziarah kubur itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Pertama, ziarah kubur di hari Lebaran. Betul? Itu yang tidak ada tuntunannya. Kenapa? Ziarah kubur kapan saja. Bunyi? Jadi yang ziarah kuburnya pas Lebaran, kan tadi Pak Swan mbahnya dulu, baru orang tuanya, beranaknya, itu yang tidak ada syariatnya. Kenapa? Ziarah kubur kapan saja. Lebaran, kalau Lebaran ziarah kubur itu sunnah. Itu satu hal. Yang kedua tentang apa yang dibaca di kuburan, apa yang dilakukan di kuburan, Bapak Ibu. Nah, memang Bapak Ibu ada pendapat-pendapat yang masyhur Rasulullah, Bapak Ibu, doa mendoakan mayit untuk ahli kubur. Mulai masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita Bu, udah masuk, salam. Itu doa kepada semuanya.
ya ahli kubur. Karenanya Bapak Ibu, yang nggak masuk ahli salam, yang nggak dikubur di situ mestinya. Paham maksudnya? Yang nggak ahli salam, siapa? Ya mereka. Karena kita assalamualaikum ya alaikum minal muslim wal muslimat, yang nggak non, ya nggak di situ. Paham ya? Kemudian langsung mendekat ke kuburan yang tujuh Bapak Ibu. Pertama, tafakkur, tadzakur, zurul kubura tudzakirakumul maut. Ziarah kuburan untuk mengingat mati. Ya Allah, Bapak wis itu. Ya seru-seru. Tafakkur dipikir saja. Ibu samun situ. Bojoku wis itu. Halo? Anakku udah meninggal. Itu tanda. Ingat mati. Itu satu. Yang kedua baru mendoakan mereka. Ahli kubur. Allahumma gfir, Allahumma arham, Allah. Jadi telah mendoakan mayit. Lebih-lebih yang khusus dari orang tuanya, keluarganya, mbahnya, anaknya, bahkan suaminya. Itu ziarah kubur. Itu yang masyhur dari Rasulullah. Adapun yang ngaji di situ Bapak Ibu, baca Al-Fatihah, surat Ikhlas, Al-Quran, Yasin, bahkan khatam Quran Bapak Ibu, itu khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Imam Syafi'i berkata tidak sampai pahalanya pada mereka. Ya. Yang lain sampai pahalanya pada mereka. Itu khilaf dari zaman dulu kalau sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, baca itu sampai kepada mereka, insya Allah Bapak Ibu. Tadi Pak Respol kita ngaji Bapak, sampai ke pahalanya orang tua. Sampai. Kenapa? Orang tua yang ngajarin kita, yang nyekolahkan kita, itu amal jariahnya orang tua. Gak harus khususan, gak harus khususan. Apa maksudnya Bu? Apa maksudnya? Mereka khususan ila ruhi mbah, dada mbah waru mbah. Ya Pak Bu. Itu pendapat. Mereka pendapatnya lain. Sampai kalau dikhususkan, halo. Sampai kalau dikhususkan, maka Pak khususnya banyak sekali. Pertama, ilah hadratin Nabi, Nabi C. Yang kedua para nabi, min Adam ila Hawa sampai Nabi Muhammad, Wali Songo. Halo. Badannya sembah reso, kampung. Baru kemudian usun ila ruhi, mbah siapa bapaknya, ibunya, itu mereka. Sehingga Bapak ada pendapat-pendapat para ulama. Itu dari yang putih, Bu. Halo? Dari yang putih. Monggo itu pilihan kok. Itu pilihan. Ini tentang bagaimana apakah bacaan itu sampai kepada mayat atau tidak, itu memang ada pendapat tidak usah dipertentangkan, tergantung yang kita yakini. Saya yakin insya Allah yang saya baca, bahkan yang saya lakukan semua palingnya sampai kepada orang tua saya. Kenapa? Beliau yang ngajari saya, yang gendong saya, yang ngongkosin saya, yang ngongkosin kita semuanya sampai kepada sampai. Lebih-lebih doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Itu Ibu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah cukup semangat ya. Semoga ini awal yang baik. Insya Allah nanti mulai hari Selasa datang kita mulai lanjutkan tafsir dan hadis di pekan yang keempat. Moga-moga semuanya sehat, panjang umur, selamat, semangat dan istiqomah. Moga-moga terakhir husnul khotimah. Moga silakan pengurus pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk pagi hari ini infak pondok terkumpul Rp1.820.000 dan untuk pengajian Rp475.000. Saya mengucapkan para kolombiku. Alhamdulillah Ibu, untuk penyedia snack Selasa depan kelompoknya Ibu Yuzun, Ibu Uki dan Ibu Ngateman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sedaya malih matur nuwun dan saling mendoakan ya, saling mendoakan dan saling memaafkan. Semangat pengajian mudah-mudahan istiqomah. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.